Suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan menandakan fajar sebentar lagi akan datang. Di ujung pasar tradisional Desa Sumberjati, lampu-lampu neon tua masih berkedip, sesekali meredup lalu menyala lagi dengan suara cetrek-cetrek yang nyaring. Udara lembab bercampur aroma amis darah ayam, tanah basah, dan keringat manusia yang sudah bekerja sejak sebelum matahari muncul. Romi duduk di bangku kayu kecil di depan kiosnya. Di tangannya sebungkus rokok kretek setengah habis. Asapnya naik perlahan, melingkar tipis di udara yang dingin. Matanya sayu, menatap ayam-ayam potong di atas meja yang tertata rapi. "Mas Rom, daganganmu kayaknya cepat banget habis ya?" Suara itu datang dari arah kanan, milik Pak Jono, pedagang sayur yang kiosnya bersebelahan. Lelaki tua itu tersenyum, tapi matanya menyipit curiga. Romi menoleh sambil tersenyum tipis. "Alhamdulillah Pak, rezeki lagi lancar. Mungkin karena musim nikahan ya, banyak pesanan ayam potong buat hajatan." Pak Jono mengangguk pelan tapi tidak puas. Ia mendekat sedikit lalu menatap ke arah kandang ayam di pojok kios. Anehnya, ayammu tuh nggak pernah kurang. Tiap hari banyak aja. Padahal pedagang lain lagi susah dapat stok. Gimana sih caranya?" Romi tertawa kecil. "Namanya juga usaha, Pak. Ya, banyak doa, kerja keras dikit." Tapi senyumnya kaku. Karena di dalam hatinya, Romi tahu ayam-ayam itu bukan datang dari pasar induk. Bukan juga hasil ternakan biasa. Ia masih ingat jelas malam ketika ia mendatangi rumah tua di ujung desa. Rumah yang dikenal orang sebagai tempat tinggal Mbah Karta. Dukun pesugihan yang katanya bisa membuat orang kaya mendadak. Malam itu, sekitar 2 bulan lalu, Romi datang sendirian dengan jas hujan lusuh. Hujan deras, jalan becek, dan bau tanah basah bercampur aroma dupa yang entah dari mana datangnya. Dari balik kabut tipis, rumah Mbah Karta tampak seperti bayangan hitam. Lampunya remang kekuningan dan suara jangkrik di sekitar rumah mendadak hilang begitu Romi mendekat. "Masuk aja, Romi." Suara parau itu terdengar dari dalam sebelum ia sempat mengetuk pintu. Romi terpaku. Mbah Karta tahu saya mau datang." Pintu berderit terbuka perlahan. Dari dalam muncul sosok kakek tua kurus dengan jubah hitam lusuh, matanya merah seperti tidak tidur berhari-hari. "Kau datang karena ingin rejeki kan?" ucapnya tanpa basa-basi. Romi hanya bisa mengangguk. Mbah Karta tertawa pelan, lalu menyalakan dupa di meja altar yang penuh sesajen, pisang raja, kemenyan, dan kepala ayam. "Ada banyak cara mencari rejeki, nak. Tapi kalau kau ingin cepat, kau harus berani bayar dengan yang setimpal." "Bayar gimana maksudnya, Mbah?" Mbah Karta tersenyum, memperlihatkan gigi kuningnya. "Bukan uang, hanya satu janji kecil. Kau harus pelihara sesuatu, seekor penjaga rejeki." Dari balik tirai keluar seekor monyet kecil berbulu hitam. Matanya tajam dan ada bekas luka melingkar di lehernya, seolah-olah pernah diikat rantai. Ia melompat ke bahu Mbah Karta, lalu menatap Romi lama sekali. "Kalau kau setuju, dia akan bantu daganganmu. Tapi ingat, setiap malam Jumat Kliwon, beri dia bagian 1 ayam hidup." Romi tak menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Pikirannya penuh keraguan, tapi keinginan untuk kaya menutup logikanya malam itu. Kini, 2 bulan sudah berlalu sejak malam itu. Romi benar-benar menjadi juragan ayam paling laris di pasar. Orang-orang berebut beli dagangannya. Bahkan, restoran dan warung besar di kota mulai jadi langganannya. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sejak 2 minggu terakhir, setiap malam Jumat Kliwon, Romi mendengar sesuatu dari arah kiosnya. Suara seperti langkah kaki kecil, lalu tawa lirih menyeramkan, mirip suara monyet,
tapi berat dan basah, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh darah. Awalnya ia pikir itu hanya imajinasinya, tapi Lina, istrinya, juga mendengarnya. Malam itu, Lina terbangun karena suara aneh di luar rumah. Ia menepuk bahu suaminya. Mas dengar nggak? Kayak ada yang ketawa di luar." Romi membuka mata pelan. Suara itu terdengar jelas. Hihihihi, disertai bunyi sesuatu yang meloncat di genting. "Ah, paling kucing, Lin. Udah, tidur aja." Tapi Lina menggeleng. "Suara itu bukan kucing, Mas. Itu suara kayak monyet. Aku takut." Romi menarik selimut, mencoba menenangkan. Udah, besok aku ke pasar, aku cek." Tapi dalam hatinya, Romi tahu persis suara itu dari mana. Keesokan subuh, pasar kembali ramai. Kabut tipis menggantung di antara lapak-lapak pedagang. Suara pedagang memanggil pembeli bercampur aroma bawang, ikan asin, dan darah ayam. Tapi suasana terasa aneh pagi itu. Entah kenapa, banyak pembeli menatap kios Romi dengan wajah heran. "Mas Romi," salah satu pembeli mudah menunjuk ke arah lantai kios. "Itu kok kayak ada bekas kaki hewan ya?" Romi menunduk. Benar, di antara genangan air di bawah meja potong ayam, ada jejak kaki kecil, 5 jari, tapi bukan milik manusia. Dan di ujung jejak itu, ada selembar bulu hitam basah menempel. "Ah, itu mungkin ayamnya yang lepas tadi pagi," jawab Romi tergesa, menyeka bulu itu dengan kain. Tapi saat ia menatap karung ayam di belakang kios, jantungnya berhenti sesaat. Karung itu bergoyang sendiri, pelan, lalu berhenti, lalu bergerak lagi. Kali ini lebih keras, disertai suara seperti tawa lirih yang tertahan. Romi mendekat dengan nafas menahan. Tangannya bergetar saat membuka simpul karung. Saat ia membuka sedikit celahnya, sesuatu melesat keluar. Sekilas, ia melihat tangan kecil berbulu hitam dengan kuku panjang yang tajam mencakar udara sebelum lenyap di antara tumpukan kandang ayam. Romi jatuh duduk, mukanya pucat. Sementara di luar kios, orang-orang berteriak kaget melihat ayam-ayam hidup mendadak ribut dan berloncat-loncat, seolah ketakutan pada sesuatu yang tak terlihat. Siangnya, Lina datang membawa bekal. Wajahnya tampak cemas. "Mas, aku dengar kabar tadi pagi ayam-ayammu pada loncat keluar sendiri." Romi menatap istrinya lama. "Gak usah dengerin omongan orang, Lin. Namanya juga pasar, semua suka melebih-lebihkan. Yang orang bicarakan itu ada tidak, Mas?" "Maksudmu yang jejak kaki hewan?" "Iya, sudah berapa hari tuh ada di situ. Tidak kamu sekat itu?" "Tunggu bentar, semalam aku juga dengar kamu jalan keluar. Kamu ngasih makan siapa, Mas?" Tapi Lina tahu suaminya berbohong. Ia merasakan aura aneh dari kios itu. Dingin, lembab, dan bau amisnya tak wajar. Seolah ada darah yang baru saja dikorbankan. "Mas, aku minta tolong. Udahlah, berhenti dagang ayam dulu," ucap Lina dengan suara bergetar. Romi hanya diam. Ia menatap meja dagangannya yang kini sepi, lalu menghela napas berat. "Lin, kamu nggak ngerti. Aku cuma pengen hidup layak. Aku pengen kamu bahagia. Aku nggak mau kita miskin terus." Lina menggenggam tangan suaminya erat. "Tapi Mas, kalau rezeki itu datangnya dari cara yang salah, apa gunanya?" Romi menunduk. Suara batinnya terasa bising. Dan di saat yang sama, dari balik karung di belakang kios terdengar suara kecil, hihihihi, pelan tapi jelas. Lina terdiam. Matanya menatap karung itu. "Mas, kamu dengar?" Romi menatap ke arah yang sama. Suara itu berhenti sejenak, lalu terdengar bunyi cakaran pelan di kayu lantai kios. Ia menelan ludah. "Udah Lin, kamu pulang dulu. Nanti aku nyusul." Lina menatapnya lama, lalu berjalan pergi dengan langkah berat. Begitu istrinya menghilang dari pandangan, Romi menutup pintu kios rapat-rapat, menyalakan rokok dan berbisik pelan ke udara yang dingin. "Sudah, jangan ganggu.
Aku udah kasih bagianmu kan? Suara tawa kecil menjawab samar dari sudut ruangan. Hihihihi, belum cukup. Romi terdiam. Rokok di tangannya jatuh ke lantai. Matanya perlahan beralih ke arah meja pemotongan ayam. Dan di sana, di antara bulu ayam yang berserakan, terlihat mata merah menyala memandang ke arahnya. Cahaya lampu neon di atas berkelip pelan. Udara tiba-tiba dingin menusuk kulit. Romi menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia buka kembali, mata itu sudah hilang. Ia menghela napas panjang. Gila, aku mulai halu. Tapi sebelum ia sempat keluar dari kios, dari arah belakang terdengar suara keras, seperti sesuatu jatuh. Romi menoleh cepat. Karung ayam di pojok kini terbuka lebar, dan di dalamnya seekor ayam berlumur darah tergolek tanpa nyawa. Romi gemetar. Di samping bangkai ayam itu ada telapak tangan kecil berbulu hitam menggenggam tulang ayam yang masih basah. Dan entah kenapa, dari kejauhan, di tengah riuh pasar yang masih ramai, terdengar suara tawa lirih menggema dari arah gang belakang. Suara yang sama, yang dulu terdengar malam ia membuat perjanjian dengan Mbah Karta. Romi berusaha menutup kios dengan cepat, wajahnya pucat pasi. Tapi sebelum kunci pintu benar-benar menutup, terdengar ketukan kecil dari luar. Tok, tok, tok. Ia terdiam. Ketukan itu pelan, tapi ritmenya aneh. 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Dan di sela ketukan itu, ada suara bisikan yang membuat darahnya membeku. Romi, bagian malam ini belum kau kasih. Romi terpaku, tangannya bergetar hebat. Lampu di kios padam tiba-tiba, meninggalkan kegelapan yang menelan seluruh ruangan. Dari balik karung di sudut, suara tawa monyet kembali terdengar, lebih keras, lebih dekat. Hihihihihi. Malam itu, langit desa Sumberjati tampak kelam. Awan hitam bergulung menutupi bulan, dan suara angin malam bersiul lirih di antara pepohonan pisang di belakang rumah Romi. Dari dapur terdengar bunyi kret, kret, seperti ada sesuatu menggesek dinding kayu. Romi tidur gelisah di kasurnya. Keringat dingin membasahi pelipis meski udara begitu dingin. Di dalam mimpinya, ia berdiri di tengah pasar yang kosong, dikelilingi kabut pekat. Lampu-lampu kios bergoyang pelan menimbulkan cahaya redup kekuningan. Dari ujung lorong pasar terdengar suara langkah kecil, pelan tapi berirama. Cek, cek, cek. Siapa itu? Suara Romi serak gemetar. Kabut di depannya bergoyang, menyingkap sosok kecil yang perlahan berjalan mendekat. Seekor monyet, tapi ukurannya tidak biasa. Tubuhnya setinggi anak kecil, bulunya hitam legam, dan di lehernya tergantung kalung dari tulang ayam yang masih berlumur darah. Matanya merah menyala seperti bara api. Romi mundur selangkah, jantungnya berdetak cepat. Jangan, aku udah kasih bagianmu minggu lalu. Suara itu menjawab, serak tapi jelas. Belum cukup, darahnya kurang segar. Monyet itu melangkah maju, tawa lirih keluar dari mulutnya, hihihi, lalu menunduk menjilat tanah yang penuh bekas darah ayam. Setiap tetes darah yang dijilatnya berubah menjadi api kecil membentuk simbol aneh di tanah. Romi menutup telinga, berteriak, "Jangan, pergi, aku gak mau lagi." Tapi makhluk itu hanya tertawa lebih keras. Kau sudah berjanji, Romi. Janji gak bisa diingkari. Kalau kau berhenti, gantinya nyawa. Romi terbangun tiba-tiba. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun cepat. Ia melihat sekeliling, kamar gelap hanya diterangi lampu minyak kecil di meja. Lina masih tertidur di sebelahnya, tapi sesuatu membuatnya kaku.
Di lantai, tepat di depan pintu kamar, ada jejak kaki kecil berlumur darah. 5 jari dan bentuknya bukan kaki manusia. Romi menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia mendekat perlahan, menyentuh bekas darah itu dengan ujung jarinya. Masih basah. Aroma amis menyengat menguar ke seluruh ruangan, bercampur bau dupa yang samar. "Mas," suara Lina lirih, setengah sadar. "Mas Romi, kamu kenapa?" "Enggak, Lin. Tidur lagi aja. Aku cuma mimpi buruk." Tapi Lina ikut bangun menatap ke lantai. Begitu matanya melihat bekas kaki itu, wajahnya langsung pucat. "Mas, itu apa?" Romi menunduk mencoba menutupi dengan kain. "Enggak tahu, mungkin tikus." "Mas, itu bukan tikus. Lihat bentuknya." "Astagfirullah. Mas, ini udah gak beres. Aku ngerasa rumah kita gak tenang lagi." Belum sempat Romi menjawab, terdengar suara dari dapur. "Terang!" Lina menjerit kecil. "Mas, suara apa itu?" Romi bergegas ke dapur. Lampu dapur berkelap-kelip dan aroma amis semakin kuat. Saat ia sampai di sana, lantai penuh dengan darah ayam. Tapi ayam-ayam mereka semua sudah mati beberapa hari lalu. Ia menatap kulkas di pojok dapur yang sedikit terbuka. Dari celahnya menetes cairan merah pekat, menimbulkan suara tik, tik, tik saat jatuh ke lantai. "Ya Allah!" Rumi mundur. Tangannya bergetar saat hendak membuka kulkas itu. Saat pintu kulkas terbuka sepenuhnya, seekor ayam yang sudah disembelih minggu lalu bergerak sendiri, mengepakkan sayapnya pelan sambil mengeluarkan suara lirih, seperti berusaha hidup lagi. Lina menjerit keras dari belakang. "Mas, tutup, tutup!" Romi menutup pintu kulkas dengan cepat, menekan dadanya yang berdegup kencang. Aku gak ngerti, Lin. Ini gak mungkin." Lina berlari ke kamar, mengambil Al-Quran kecil di meja. Tangannya bergemetar saat membuka halaman. "Mas, aku bacain doa aja ya. Aku takut banget." Romi masih terdiam di dapur, matanya kosong menatap lantai yang berlumuran darah. Lina mulai membaca ayat kursi dengan suara lirih. Tapi baru beberapa kalimat, udara di rumah mendadak berubah. Lampu dapur mati, semuanya gelap. Hanya suara desis angin dari luar yang terdengar. Kemudian dari arah plafon, terdengar suara gedebuk, seperti sesuatu meloncat di atas atap rumah. Lina berhenti membaca, suaranya bergetar. "Mas, di atas ada sesuatu." Tiba-tiba terdengar suara tawa lirih tepat di dekat telinganya. "Hihihihi." Lina menjatuhkan Al-Quran dari tangannya dan menjerit keras. "Mas, dia ketawa di kuping aku. Mas, aku dengar jelas." Romi menatap istrinya yang bergemetar hebat. Ia memeluk Lina, mencoba menenangkan, tapi dadanya sendiri berdebar keras. Peluh dingin membasahi pelipis. Aku udah terlanjur, Lin. Aku udah janji sama dia, sama Mbah Karta." Lina menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Janji apa, Mas? Apa yang kamu lakuin?" Romi menunduk. Aku cuma pengen dagangan laku. Aku minta tolong Mbah Karta biar ada rezeki. Dia kasih aku penjaga, tapi aku gak tahu bakal kayak gini." Lina terisak. "Mas, itu pesugihan. Kamu sadar gak? Kamu udah ngajak makhluk itu ke rumah kita." Romi memegang kepalanya frustrasi. "Aku mau berhenti, Lin, tapi dia gak mau lepasin aku." Dari arah ruang tamu terdengar suara benda jatuh lagi. Duk. Mereka berdua menoleh bersamaan. Di dinding ruang tamu, bayangan besar melintas cepat. Berbentuk tubuh monyet, tapi kepala dan lengannya panjang tak wajar. Padahal tak ada sumber cahaya dari luar. Bayangan itu berhenti di pojok ruangan, menatap ke arah mereka, lalu mengeluarkan suara rendah seperti dengusan marah. Romi menarik tangan Lina. "Kita keluar dari rumah ini, sekarang juga!" Tapi begitu mereka hendak membuka pintu depan, pintunya tidak bisa digerakkan, seolah ada yang menahannya dari luar. Dari celah bawah pintu, merembes darah segar, mengalir pelan hingga ke kaki Romi. Lina menangis ketakutan. "Mas, darah apa ini?" Romi memutar gagang pintu dengan tenaga penuh. Pintu akhirnya terbuka dengan keras, dan aroma busuk langsung menyeruak.
seperti bau bangkai yang sudah lama membusuk. Di depan rumah, mereka melihat jejak kaki kecil berlumuran darah menuju arah kandang ayam di belakang rumah. Romi menatap jalur itu lama. "Dia di sana," gumamnya pelan. Namun Lina menahan lengannya. "Jangan mas, jangan ke sana. Ini bukan urusan manusia lagi. Aku minta tolong kita cari ustadz aja." Romi mengangguk perlahan. Ia sudah tak punya tenaga untuk melawan ketakutannya sendiri. Keesokan harinya, Lina menemui seorang ustadz muda bernama Ustadz Fajar yang dikenal masyarakat sekitar karena sering membantu orang kerasukan. Lelaki berusia 30-an itu datang ke rumah Romi menjelang maghrib, membawa tas kecil berisi air doa dan minyak wangi khas ruqyah. "Assalamualaikum." Suaranya tenang tapi tegas. "Saya Fajar, ini rumah Mas Romi." "Iya Ustadz, masuk silahkan." Begitu melangkah ke dalam, wajah Ustadz Fajar langsung berubah serius. Ia mencium udara sekitar, lalu berkata pelan, "Aroma kemenyan campur darah, ini nggak wajar, Bu." Romi muncul dari ruang tengah, wajahnya pucat. "Ustadz, saya minta tolong. Saya udah nggak kuat." Ustadz Fajar menatapnya dalam-dalam. "Kamu ikut pesugihan ya?" Romi terdiam lama, akhirnya mengangguk pelan. "Iya Ustadz, tapi saya pengen berhenti." Ustadz Fajar menarik napas panjang. "Kalau udah terikat perjanjian, mereka nggak akan pergi begitu aja. Tapi insya Allah selama kamu mau tobat, kita bisa usir dia." Ia menyiapkan air doa dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Suara lantunan ayat itu memenuhi rumah, menggetarkan udara. Namun baru beberapa menit, dari arah dapur terdengar jeritan panjang, seperti suara monyet yang disiksa. "Kiee!" Piring di rak jatuh berhamburan, jendela bergetar hebat, dan lampu padam seketika. Lina menjerit sambil menutup telinganya. "Ustadz, dia marah!" Ustadz Fajar terus membaca ayat dengan suara lebih keras. "Jangan takut, ini ujian iman kalian." Dari arah belakang rumah, terdengar suara kaca pecah keras. Prang! Aroma busuk tiba-tiba memenuhi ruangan, seperti bangkai terbakar. Ustadz Fajar menghentikan bacaannya sesaat, menatap jendela yang kini berlubang besar. "Dia tahu saya datang," katanya pelan. Lina memegang tangan suaminya, matanya basah. "Mas, dia makin marah." Ustadz Fajar menatap mereka berdua dengan tegas. "Besok malam kita lanjut ruqyah penuh. Tapi malam ini jangan tidur sendiri. Bacalah doa terus sampai pagi." Romi hanya bisa mengangguk pelan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu malam ini belum berakhir. Karena dari luar jendela yang pecah itu, di balik pekatnya malam, dua mata merah kembali menatap mereka, tak berkedip. Dan kali ini, suara tawa yang muncul bukan cuma satu, ada banyak. Hujan turun deras malam itu. Suaranya menghantam atap rumah Romi seperti ribuan jarum yang dilempar dari langit. Petir menyambar sesekali, menyinari langit kelabu dengan cahaya putih menyilaukan. Udara dingin menusuk kulit, membuat uap napas terlihat jelas di dalam rumah yang temaram. Lilin kecil di tengah ruang tamu menjadi satu-satunya sumber cahaya. Nyala apinya goyah setiap kali angin malam masuk lewat celah-celah papan dinding. Aroma dupa sisa malam sebelumnya masih tercium samar, bercampur dengan bau busuk amis dari arak dapur. Bau darah ayam yang belum sempat dibersihkan seluruhnya. Romi duduk di lantai dengan wajah pucat, matanya sayu, tubuhnya sedikit gemetar. Di sampingnya, Lina menggenggam tangan suaminya erat-erat,
sambil menahan tangis. Ustadz Fajar duduk bersila di depan mereka, membuka kitab kecil dan botol air doa. "Mas Romi, malam ini kita mulai rukyahnya," ujar Ustadz Fajar dengan suara tenang namun tegas. "Apapun yang terjadi nanti, jangan lawan, jangan panik, fokus dengarkan ayat-ayatnya." Romi mengangguk pelan. "Saya siap Ustadz," tapi bibirnya bergetar. Dalam hatinya, ia tidak benar-benar siap menghadapi apapun yang sedang menunggunya malam ini. Lina menatap Ustadz itu dengan mata basah. "Ustadz, tadi sore waktu saya nyapu dapur, saya lihat bayangan monyet di dinding, padahal nggak ada cahaya sama sekali." Ustadz Fajar mengangguk perlahan, menatap sekeliling rumah. "Jin ini kuat. Dia bukan jin biasa. Kalau benar dia berasal dari perjanjian pesugihan, berarti dia udah terikat sama darah dan janji." Suara hujan di luar makin keras. Romi menunduk. Suaranya serak. "Ustadz, saya nggak tahu harus gimana. Saya cuma pengen dagangan saya laku. Tapi tiap malam sekarang dia datang. Dia nuntut." Ustadz Fajar mengambil napas panjang, lalu menuangkan air doa ke wadah kecil. "Insya Allah kita usir malam ini. Tapi kamu harus siap. Mungkin dia akan berbicara lewat tubuhmu sendiri." Langsung Lina memegangi lengan Romi erat-erat. "Mas, aku di sini ya, jangan takut." Romi menatap istrinya lemah, mencoba tersenyum. Tapi dari sorot matanya, rasa takut sudah menguasai segalanya. Suasana hening sejenak sebelum Ustadz Fajar mulai membaca ayat rukyah. Suaranya dalam, bergetar di udara lembab yang mencekam. "Bismillahirrahmanirrahim." Lantunan ayat pertama terdengar memenuhi ruangan. Lilin tiba-tiba bergetar hebat. Nyalanya memanjang seperti ditiup angin. Seketika itu pula, suhu udara turun drastis. Napas mereka tampak keluar seperti asap. Romi menggigil. Tubuhnya perlahan kaku. Matanya menatap kosong ke depan. "Mas?" panggil Lina pelan. Tapi Romi tak menjawab. Ustadz Fajar terus membaca ayat berikutnya. Suaranya semakin keras. Tapi tiba-tiba tubuh Romi menegang. Matanya memutar ke atas. Hanya terlihat putihnya saja. Lina menjerit kecil. "Ustadz, Mas Romi kenapa?" Tangan Romi mengepal kuat-kuat hingga uratnya menonjol. Napasnya berat, seperti menahan sesuatu di dalam. Lalu, dari tenggorokannya keluar suara aneh, serak, berat, dan bukan suara manusia. "Dia yang memanggilku." Lina menatap suaminya dengan ngeri. Mas, sadar mas." Tapi suara itu terus berbicara. "Aku beri dia rezeki. Aku beri kekayaan. Tapi dia berani ingkar janji." Ustadz Fajar menatap tajam ke arah Romi. "Siapa kau?" Suara itu tertawa pelan, menegangkan urat di leher Romi. "Aku penjaga. Aku yang diberi oleh Karta. Kau nggak bisa usir aku, manusia." Petir menyambar keras di luar. Sinar putihnya menembus celah jendela memperlihatkan wajah Romi yang kini berubah, pucat, dengan urat-urat menonjol di pelipis dan matanya hitam legam, seolah diisi arang. Ustadz Fajar mengangkat tangannya, menekan dahi Romi dengan air doa. "Kau bukan rizki, kau bukan penjaga, kau jin penipu yang menyesatkan manusia." Begitu air menyentuh kulit Romi, tubuhnya langsung tersentak keras. Ia meraung, suaranya berubah seperti gabungan manusia dan hewan. "Ah!" Lina menangis histeris. "Ustadz, tolong mas saya, tolong!" Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari dapur. Benda-benda jatuh sendiri, piring pecah, gantungan sendok bergayung keras. Aroma busuk menyeruak lagi, kali ini lebih tajam, seperti bau bangkai terbakar. Ustadz Fajar menatap sekeliling, lalu melanjutkan bacaannya. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Tapi semakin keras ayat dibaca, semakin keras pula Romi berteriak. Tubuhnya menggeliat seperti ditarik dari dalam.
Darah menetes dari hidungnya. Lilin di meja bergoyang hingga jatuh. Sekarang, satu-satunya cahaya hanyalah kilatan petir dari luar jendela. Mak Sarti, tetangga sebelah datang berlari setelah mendengar teriakan. Ia membuka pintu dan terperanjat. Astagfirullah, Romi kenapa, Lin? Lina langsung memeluknya. Mak, tolong bantu pegang Mas, dia kesurupan. Mak Sarti menatap ke arah Romi yang kini meraung sambil mencakar lantai. Ya Allah, Lin, ini bukan manusia lagi. Ustadz Fajar berteriak. Mak, bantu pegang kakinya, jangan lepas. Mereka bertiga menahan tubuh Romi yang menggeliat liar. Setiap kali Ustadz Fajar membacakan ayat, Romi akan berteriak makin keras. Suaranya bukan lagi manusia, melainkan seperti lolongan monyet yang menjerit kesakitan. Ustaz Fajar menatap ke arah bayangan itu dan melanjutkan bacaannya dengan lebih keras. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangan itu menjerit lagi dan melesat ke arah jendela. Tapi sesaat sebelum menghilang, wajah lain muncul di kaca. Wajah Mbah Karta dengan senyum licin dan mata merah menyala. Aku udah bilang, Romi, rezeki nggak datang gratis. Kaca jendela retak seketika. Retakannya membentuk garis mirip simbol aneh seperti yang pernah Romi lihat dalam mimpinya. Mak Sarti berteriak, "Ya Allah, itu muka siapa? Itu Mbah Karta ya?" Ustaz Fajar tidak berhenti. Ia terus membaca ayat kursi, suaranya tegas, penuh tenaga. Namun tiba-tiba lilin di meja padam, gelap total. Hanya ada suara hujan dan napas mereka yang memburu. "Ustaz," bisik Lina lirih, dia masih di sini kan?" Tak lama kemudian, suara tawa pelan terdengar dari atas mereka. Hihihihihi. Lalu dari langit-langit rumah, menetes darah merah pekat jatuh satu persatu ke lantai di depan Romi. Ustadz Fajar menengadah, wajahnya tegang. Dia belum pergi, dia bersembunyi di atas. Romi yang setengah sadar tiba-tiba berteriak, suaranya serak. Dia marah, dia nggak mau pergi. Tiba-tiba angin berputar di dalam rumah, membuat gorden terbang liar dan benda-benda beterbangan. Suara lolongan menggema dari setiap sudut. Mak Sarti menjerit, memeluk Lina. Romi kembali menegang. Dari mulutnya keluar suara berat. Dia milikku, darahnya milikku. Tak ada yang bisa memisahkan kami. Ustaz Fajal berdiri dan mengangkat botol air doa, lalu menyiram ke tubuh Romi sambil berteriak lantang. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tubuh Romi langsung bergetar hebat, lalu terlempar ke belakang menabrak dinding. Jeritan panjang menggema, lalu hening. Lina berlari mendekat. Mas Romi. Tapi saat tubuh Romi diam, darah menetes dari bibirnya dan matanya masih terbuka lebar. Ustaz Fajar mendekat pelan, menempelkan tangannya di dada Romi. Masih hidup, tapi gangguannya belum hilang. Petir menyambar lagi di luar. Dalam cahaya kilatan putih, terlihat bayangan besar monyet menggantung di luar jendela, menatap mereka dengan mata merah menyala. Ustaz Fajar menatap ke arah jendela itu dan berbisik tegas. Kalau begitu, besok malam kita harus selesaikan semuanya. Namun sebelum ia sempat menutup doa, suara tawa menggema dari seluruh penjuru rumah. Kali ini bukan satu, bukan dua, melainkan banyak, bersahutan seperti segerombolan makhluk yang sedang menari di dalam kegelapan. Hihihihihihi. Dan seolah menjawab tawa itu, lampu rumah menyala kembali sendiri, memperlihatkan seluruh ruangan yang kini dipenuhi bekas darah menetes dari langit-langit. Lina menatap Ustaz itu dengan wajah pucat. Ustaz, kalau ini baru awalnya, besok malam bakal kayak apa? Ustaz Fajar memandang keluar jendela yang berembun. Besok malam, kita bukan cuma rukyah lagi, tapi perang. Malam itu, hujan turun tanpa henti sejak maghrib. Langit desa Sumberjati tampak gelap pekat, hanya sesekali disambar cahaya petir yang menerangi langit seperti guratan luka di langit hitam. Angin berembus kencang, membuat dahan-dahan pisang bergoyang keras dan menimbulkan suara gesekan seperti bisikan. Udara malam terasa menusuk tulang, dingin dan berat seolah membawa sesuatu yang kelam. Ustaz Fajar menutup tas kecil berisi air doa dan Al-Quran. Ia menatap Romi yang duduk di kursi dengan mata sembab. Lina berdiri di belakangnya, menggenggam tasbih sambil menatap suaminya dengan cemas. Mas Romi, ucap Ustaz Fajar pelan
Suaranya dalam dan menenangkan. Kalau benar gangguan ini berasal dari Mbah Karta, kita harus ke rumahnya malam ini juga. Di sana akar masalahnya berada. Romi mengangguk pelan. Wajahnya pucat tapi matanya sudah bulat tekad. "Saya siap, Ustaz, kalau memang itu satu-satunya cara." Lina memegangi tangan suaminya. "Mas, yakin rumah Mbah Karta itu udah ditinggalin orang bertahun-tahun. Gak ada yang berani ke sana, Ustadz." Ustadz Fajar menatap keduanya. "Justru karena ditinggalkan, jin di sana makin kuat. Tapi kita gak boleh takut. Kita datang bukan buat melawan, tapi buat memutus ikatan dosa." Suara petir menggelegar tepat di atas atap rumah. Lina tersencak kecil. Romi menarik napas panjang lalu berdiri. "Kalau gitu, ayo kita berangkat, Ustaz, sebelum aku kehilangan nyawa lebih dulu." Jalan menuju rumah Mbah Karta berlumpur berat. Hujan turun deras membuat tanah licin dan becek. Senter kecil di tangan Ustaz Fajar menjadi satu-satunya cahaya di tengah pekat malam. Di kiri kanan jalan, pohon bambu bergoyang ditiup angin mengeluarkan suara krek-krek yang mengiringi langkah mereka. "Ustaz!" Suara Lina lirih, nyaris tak terdengar di antara suara hujan. "Kayak ada yang ngikutin kita dari tadi." Ustaz Fajar berhenti sejenak, menatap ke belakang. Tak ada apapun, hanya kegelapan dan suara air hujan yang jatuh ke tanah. Tapi Romi merasakan sesuatu, aroma busuk yang sama seperti di rumahnya semalam. Ia memegang dadanya yang terasa sesak. "Ustaz, bau itu lagi." Ustaz Fajar membaca pelan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," lalu menepuk bahu Romi. "Jangan takut. Terus istighfar." Mereka melanjutkan perjalanan. Sekitar 15 menit kemudian, senter Ustaz Fajar menangkap siluet sebuah rumah tua di tengah kebun pisang. Atapnya sudah banyak yang runtuh, dindingnya ditumbuhi lumut tebal, dan jendela-jendelanya menganga gelap seperti mata yang mengintai. Itulah rumah Mbah Karta. Angin berembus lebih kencang saat mereka melangkah ke halaman. Daun-daun kering beterbangan, dan suara sesuatu terjatuh terdengar dari dalam rumah. Lina menggenggam lengan suaminya erat-erat. "Mas, aku takut banget." "Aku juga, Lin." Ustaz Fajar menatap rumah itu sambil berucap lirih. "Bismillahirrohmanirrohim, semoga Allah lindungi kita." Mereka masuk perlahan. Begitu melewati ambang pintu, udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin dari luar. Bau dupa yang pekat menyeruak, bercampur dengan aroma darah kering dan bangkai. Di dinding ruang tamu tergantung foto lama Mbah Karta. Wajahnya menatap lurus dengan senyum aneh yang seolah hidup. Di lantai terdapat garis lingkaran hitam yang pudar, bekas ritual. Di tengahnya tersisa cawan tembaga berisi cairan gelap yang sudah mengering. "Di sini tempatnya dia memanggil jin itu," bisik Ustadz Fajar. "Tapi aku rasa masih ada ruang lain di bawah sini." Ia menyusuri ruangan dengan hati-hati lalu menyingkap karpet lusuh di pojok. Benar saja, di bawahnya ada pintu kayu kecil yang menurun ke bawah tanah. Dari celahnya keluar aroma yang lebih busuk, disertai suara tetesan air dan sesuatu yang samar seperti langkah kecil. Romi menelan ludah. Ustadz, ini kayaknya tempat pesugihan itu." Ustadz Fajar mengangguk. "Kita harus masuk." Lina menatap ke arah gelap itu dengan wajah tegang. "Saya ikut, Ustadz. Saya nggak mau ninggalin Mas Romi sendirian." Dengan langkah pelan, mereka turun satu persatu ke ruang bawah tanah itu. Tangga kayunya berderit setiap diinjak. Begitu sampai di bawah, cahaya senter menyingkap pemandangan yang membuat darah mereka berdesir. Ruangan itu penuh sesajen. Di setiap sudut ada kendi berisi darah ayam yang sudah menghitam. Lilin-lilin merah masih menyala meski entah siapa yang menyalakannya. Di tengah ruangan berdiri patung besar berbentuk monyet hitam dengan gigi panjang dan mata merah. Dari matanya menetes cairan merah seperti darah segar. Lina menjerit pelan dan menutup mulutnya. "Ya Allah, apa ini?" Ustadz Fajar beristighfar pelan. "Ini tempat jin penjaga itu. Dan Mbah Karta pasti belum sepenuhnya mati." Belum sempat mereka berdoa,
Terdengar suara langkah menyeret dari arah belakang ruangan. Srek, srek, srek. Cahaya senter menyorot ke arah suara itu dan muncul sosok tua dengan tubuh bungkuk, kulitnya abu-abu kehitaman, matanya merah membara. Wajahnya menyerupai manusia, tetapi bagian bawah tubuhnya ditumbuhi bulu tebal seperti kaki monyet. Lina langsung mundur ketakutan. "Ustadz, itu Mbah Karta." Sosok itu tertawa pelan, suaranya serak dan menggema di ruangan itu. "Kalian datang juga ya, aku udah nunggu lama." Romi mundur 2 langkah, tubuhnya gemetar hebat. "Mbah, tolong lepaskan aku nyesal." Mbah Karta menggeram, matanya menyipit. "Kau pikir janji bisa dibatalkan begitu aja? Aku kasih kau uang, dagangan laku, rumah baru, tapi sekarang kau mau lari." Ustadz Fajar berdiri di depan Romi. "Kau bukan manusia lagi, Mbah. Kau menantang kekuasaan Allah. Sekarang waktumu sudah habis." Sosok itu menatapnya dengan tajam. "Kau pikir kau bisa lawan aku dengan ayat-ayatmu itu?" Ustadz Fajar tidak menjawab. Ia langsung membuka kitab kecilnya dan mulai membaca ayat ruqyah. Suaranya menggema keras di ruangan itu. Lilin-lilin bergetar dan nyalanya tiba-tiba berubah menjadi biru. Patung monyet di tengah ruangan bergetar pelan, lalu dari matanya menetes darah lebih banyak lagi. Tanah di bawah altar berdenyut seperti sedang bernafas. Romi menjerit, memegangi kepalanya. "Ustadz, dia masuk lagi ke kepala saya. Tolong!" Ustadz Fajar menaburkan air doa ke arah Romi. "Bertahan, Mas. Jangan biarkan dia kendalikan tubuhmu." Mbah Karta menjerit marah. "Berhenti! Itu milikku! Darahnya milikku!" Suara itu berubah serak, lalu tubuhnya menggeliat aneh. Kulitnya mulai retak-retak, mengeluarkan asap hitam pekat. Dari punggungnya muncul tangan lain, panjang, berbulu, dan berujung cakar. Lina yang ketakutan hampir terjatuh. "Ustadz, dia berubah!" Ustadz Fajar terus membaca dengan suara semakin keras. Setiap kali satu ayat dibacakan, tubuh Mbah Karta tampak menyusut sedikit demi sedikit, tapi jeritannya semakin nyaring. Cahaya lilin berkedip liar, bayangan mereka menari di dinding seperti bentuk-bentuk setan yang bergerak sendiri. Suara lolongan monyet terdengar dari setiap arah, seolah ratusan makhluk berteriak bersamaan dari dunia lain. Mbah Karta memukul tanah dengan tangannya yang berkuku panjang. "Kau pikir aku takut sama Tuhanmu? Aku udah jadi raja di sini." Ustadz Fajar membalas dengan teriakan doa terakhir. "Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la ilaha illallah." Seketika, cahaya putih terang meledak dari botol air doa yang disiram ke arah Mbah Karta. Tubuh setengah monyet itu bergetar hebat, kulitnya terbakar dari dalam. Jeritannya menembus telinga, nyaring, panjang, dan menyakitkan. Romi berlutut, menutup telinganya sambil menangis. "Ampuni aku ya Allah, aku nyesel, aku nyesel." Mbah Karta menatapnya untuk terakhir kali, wajahnya meleleh seperti lilin panas. "Kau gak akan bebas sampai darah terakhirmu habis." Tubuhnya terbakar sempurna, berubah jadi abu hitam yang berterbangan di sapu angin. Semua lilin padam bersamaan, gelap. Yang tersisa hanyalah suara napas mereka yang terengah dan bau asap menyengat. Ustadz Fajar menatap abu itu lama, lalu berkata lirih, "Sudah selesai, tapi belum sepenuhnya. Ikatannya mungkin sudah putus, tapi sisa-sisanya masih bisa mengintai." Lina memeluk suaminya erat. "Mas, udah selesai ya? Udah gak akan ganggu lagi?" Romi tidak menjawab. Matanya menatap ke sudut ruangan tempat patung monyet tadi berdiri. Sekarang patung itu sudah hancur separuh, tapi dari mulutnya menetes darah lagi. Perlahan menetes ke lantai dengan suara tik, tik, tik. Romi bergidik. Ustadz Fajar menatapnya tegas. "Kita harus bakar semua tempat ini sebelum fajar." Mereka bergegas keluar rumah, meninggalkan ruangan yang kini bergetar halus seperti hidup. Namun, saat mereka melangkah keluar halaman, suara lolongan monyet kembali terdengar.
Jauh di belakang mereka, samar tapi jelas. Hihihihihi. Lina berhenti sejenak, menatap ke arah rumah yang terbakar di kejauhan. Ustadz, kalau Mbah Karta udah musnah, kenapa suaranya masih kedengaran? Ustadz Fajar menatap langit yang disambar petir, lalu berkata pelan. Karena jin itu belum semuanya pergi. Pagi itu, langit desa Sumberjati tampak bersih untuk pertama kalinya setelah berhari-hari diguyur hujan deras. Sisa embun masih menempel di daun-daun pisang, memantulkan cahaya matahari pagi yang hangat dan keemasan. Udara yang biasanya lembab kini terasa segar, dan dari kejauhan terdengar kokok ayam bersahutan menyambut pagi. Di ujung jalan menuju pasar, Romi sedang menata meja kayu di depan rumahnya. Wajahnya tampak jauh lebih segar dibandingkan beberapa hari lalu. Bekas luka di pipinya sudah mengering dan lingkar hitam di bawah matanya perlahan memudar. Di sebelahnya, Lina menyiapkan wajan di atas kompor kecil, menyalakan api dengan tangan sedikit gemetar tapi tersenyum lega. Aroma minyak panas segera menyebar, bercampur dengan bau tempe dan tahu goreng yang mulai renyah di penggorengan. "Mas, tolong ambilin tepungnya dong yang di ember biru," kata Lina sambil menepuk tangannya yang masih belepotan adonan. Romi tersenyum, mengambil ember kecil dari rak kayu di pojok. "Iya Lin, rasanya udah lama banget ya kita nggak masak bareng begini." Lina menoleh, menatap suaminya sebentar. "Alhamdulillah mas, akhirnya bisa juga ngerasain pagi kayak gini lagi. Nggak ada suara aneh, nggak ada mimpi aneh, nggak ada darah netes dari atap." Romi tertawa kecil meski nada suaranya pelan. "Iya, tapi jujur aja, aku masih suka kebangun tengah malam. Kadang kupikir aku dengar suara lolongan itu lagi." Lina terdiam sebentar lalu menggenggam tangan suaminya. "Udah mas, udah berlalu. Ustadz Fajar bilang semuanya udah selesai. Yang penting sekarang kita jangan lupa ibadah." Romi mengangguk, memandang ke arah pasar yang mulai ramai. Pedagang sayur membuka lapak, ada yang menyiapkan timbangan, ada yang berteriak menawarkan dagangan. Suara mereka riuh tapi menenangkan, suara kehidupan yang dulu hampir hilang dari tempat ini. Dari jauh terlihat sosok Ustadz Fajar berjalan mendekat. Jubahnya masih basah di ujung, mungkin karena embun pagi, dan sorot matanya tenang seperti biasa. "Assalamualaikum," sapa Ustadz Fajar sambil tersenyum. "Waalaikumsalam Ustadz," jawab Lina cepat, senang melihatnya datang. "Masuk Ustadz, mau sarapan? Saya goreng tempe baru, masih panas." Ustadz Fajar tersenyum lembut. "Hehe, nanti ya Bu Lina, saya cuma mampir sebentar, mau lihat keadaan Mas Romi." Romi berdiri, menyalami Ustadz Fajar dengan hormat. "Alhamdulillah Ustadz, saya udah jauh lebih baik sekarang. Kadang masih mimpi aneh, tapi nggak separah dulu." Ustadz Fajar mengangguk pelan. "Itu wajar, gangguan kayak kemarin nggak langsung hilang sepenuhnya. Tapi insya Allah, selama kamu terus jaga sholat, baca Al-Quran, dan jauhi amalan syirik, gak akan ada lagi yang berani mendekat." Lina menatap Ustadz itu dengan rasa terima kasih. "Kalau bukan karena Ustadz, mungkin Mas Romi udah gak ada sekarang." Ustadz Fajar tersenyum lagi, matanya redup tapi hangat. "Yang nyelamatin bukan saya Bu, tapi niat taubat dan izin Allah. Saya cuma perantara." Mereka duduk bertiga di kursi bambu depan rumah. Suara pasar terdengar jelas. Ada pedagang teriak, "Sayur, sayur segar!" Ada anak kecil yang tertawa sambil berlarian di antara lapak. Ada suara ayam dari kandang sebelah yang bersahutan. Semua terasa hidup lagi. Romi memandangi keramaian itu lama, lalu berucap lirih. "Dulu, tiap kali dengar suara pasar seramai ini, aku cuma mikir satu hal. Gimana caranya jualanku lebih laku dari orang lain? Gak peduli caranya apa. Tapi sekarang, aku malah bersyukur bisa hidup sederhana kayak gini." Ustadz Fajar menatapnya dengan senyum tenang. "Begitulah setan bekerja, Mas. Dia selalu kasih jalan cepet untuk sesuatu yang harusnya kita sabar dapetin. Tapi semua yang cepat datang, cepet juga hilangnya. Bedanya, yang ini ninggalin luka." Romi mengangguk dalam. "Saya nyesal Ustadz. Waktu itu saya pikir pesugihan cuma buat bantu usaha. Tapi ternyata itu bukan bantu, itu menjerat.
Ustadz Fajar menepuk bahunya lembut. Yang penting sekarang kamu udah sadar. Allah lebih suka taubat daripada kesempurnaan. Tapi ingat Mas, jangan pernah tukar iman dengan rezeki cepat. Karena setiap janji setan selalu berujung pada azab. Lina mengangguk kecil, air matanya menetes pelan. Kami janji Ustadz, kami mau hidup jujur dan tenang. Tak lama kemudian, datang Pak Jono, tetangga sekaligus teman lama Romi di pasar. Ia tersenyum lebar sambil menenteng keranjang cabai. Wah Romi, udah balik jualan nih. Alhamdulillah, aku kira kamu gak bakal nongol lagi. Romi berdiri, tertawa kecil. Iya John, mulai dari nol lagi. Sekarang jual gorengan sama kopi aja. Gak sehebat dulu tapi hatiku tenang. Pak Jono menepuk pundaknya. Tenang itu mahal Mi. Aku malah pengen kayak kamu. Gak usah mikir untung besar, yang penting halal dan gak bikin susah orang. Mereka bertiga tertawa. Suasana benar-benar terasa ringan. Angin pagi berhembus pelan, menggoyangkan daun jendela kayu, membawa aroma tempe goreng yang baru matang. Burung-burung kecil berkicau di atas genteng rumah. Namun, di tengah tawa itu, sesuatu membuat Romi tiba-tiba menoleh ke arah pasar. Dari kejauhan, di atap kios kosong yang dulu milik Mbah Karta, terlihat bayangan kecil bergerak cepat. Romi menyipitkan mata. Sekilas, ia melihat seekor monyet hitam duduk di sana, menatap lurus ke arahnya. Monyet itu diam beberapa detik, lalu tersenyum. Ya, tersenyum, seperti wajah Mbah Karta dulu. Romi terpaku, jantungnya berdegup keras. Tapi saat ia berkedip, sosok itu sudah lenyap, seolah tertiup angin. Mas, kenapa bengong? Tanya Lina sambil menyodorkan piring gorengan. Romi terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Enggak apa Lin, mungkin cuma bayangan. Ustadz Fajar menatapnya dengan mata tajam namun tenang. Kadang Allah ngasih tanda bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Yang penting kamu tetap di jalan yang benar. Romi mengangguk pelan. Iya Ustadz, saya nggak akan lupa. Dulu saya pernah menukar iman demi uang. Sekarang saya mau bayar itu dengan ibadah dan kerja jujur. Ustadz Fajar tersenyum lalu berdiri. Kalau begitu tugasku selesai. Jaga terus diri kalian. Ingat, kalau hati tenang, setan gak punya tempat buat tinggal. Ia melangkah pergi pelan, menyusuri jalan tanah yang mulai kering. Lina dan Romi berdiri di depan rumah, menetapnya hingga sosoknya hilang di balik pepohonan. Matahari naik lebih tinggi, suara pasar makin ramai. Lina menaruh gorengan di wadah kaca dan duduk di samping Romi. Mas, kalau dipikir-pikir, semua yang kita alamin kemarin kayak mimpi ya. Romi tersenyum samar. Iya Lin, tapi mimpi yang bikin aku sadar. Dulu aku pengen kaya, tapi malah hampir kehilangan semuanya. Sekarang aku cuma pengen tenang dan bisa bangun pagi, lihat kamu, dengar ayam berkokok, dan nyium bau gorengan. Lina tertawa kecil. Ya udah, kalau gitu jangan lihat ke pasar terus. Lihat ke sini aja, ke wajan gorengan, biar nggak gosong. Mereka tertawa bersama. Angin pagi berhembus lembut, membawa sisa aroma hujan dan dedaunan basah. Dari arah pasar, suara anak-anak kecil terdengar bermain. Dan di langit, awan perlahan terbuka, memperlihatkan biru yang bersih. Ketenangan benar-benar kembali ke desa Sumberjati. Tidak ada lagi suara lolongan, tidak ada bayangan di dinding, tidak ada darah menetes dari langit-langit. Namun di kejauhan, di antara hembusan angin yang lewat di atap pasar, terdengar samar suara kecil seperti bisikan jauh. Aku belum selesai. Romi menoleh spontan, tapi tak ada apa-apa. Ia menghembuskan napas panjang lalu menatap langit. Biarpun belum selesai di sana, katanya pelan, aku udah selesai di sini. Dan pagi itu pun berlalu dengan tenang. Romi dan Lina hidup sederhana namun damai. Pasar kembali ramai dan tenang. Hanya saja, sesekali di malam-malam sunyi, angin yang lewat masih membawa tawa kecil dari dunia yang dulu pernah mereka sentuh. Jangan pernah menukar iman dan ketenangan hati dengan kekayaan instan.
karena rizki yang datang dari jalan gelap akan selalu menuntut bayaran, kadang nyawa, kadang jiwa. Setan tak pernah menepati janji, dan setiap langkah menuju dosa pasti berujung pada penyesalan. Tapi bagi yang bertobat, Allah selalu membuka pintu ampunan selebar-lebarnya.